Sidang korupsi Jalan Lintas Aru, saksi terkesan cuci tangan. Sidang kasus korupsi Jalan Lintas Aru tahun 2015 meliputi Desa Tafarfane Hokmar Lutur dan Lutur Rebi dengan tersangka Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Irwan Rahman kembali digelar Pengadilan Tipikor Negeri Ambon pada Jumat 19 Januari. Menghadirkan 5 saksi diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Martinus Lengam dan Bendahara Dinas PU Laoda Labok serta Direksi Lapangan Jeremias Selajatem. Menariknya sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang dipimpin Majelis Hakim Jimmy Wali, keterangan yang diberikan para saksi terkesan cuci tangan dan melimpahkan tanggung jawab kasus ini kepada Irwan Rahman selaku PPK. Padahal dalam proyek pekerjaan Jalan Lingkar Aru ini, proses pekerjaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan semua prosedur diketahui oleh Kepala Dinas PU setempat. Demikian halnya dengan proses pencairan pembayaran mulai dari termin pertama hingga pencairan 100%. Proyek ini dibiayai dari DAK tahun 2015 sebesar 4.800.000.000 rupiah. Seharusnya diperuntukkan bagi pekerjaan jalan tembus 3 desa yakni meliputi Desa Tafarfane Hokmar Lutur, dan Lutur Rebi. Padahal dalam prakteknya hanya dilakukan dari Desa Tafarfane Hokmar, sementara jalan penghubung Desa Hokmar Lutur dan Lutur Rebi sama sekali tidak dikerjakan. Proyek ini dikerjakan tidak melalui lelang proyek tetapi dengan penunjukan langsung karena proses lelang untuk pekerjaan jalan lingkar tersebut 2 kali gagal, sehingga terdakwa Irwan Rahman menunjukkan Fani Prima dan FA Victoria dengan direkturnya Joni Kotualubun untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Penunjukan langsung itu disetujui saat itu oleh PLT Kadis PU Kabupaten Aru Martinus Lengam. Ya, penunjukan langsung. Karena lelang sudah dapat. Itu aturannya gimana Pak? Kepres. Sesuai Kepres, kalau sudah lelang 2 kali gagal, bisa dilakukan penunjukan langsung. Kalau sesuai dengan aturan pula yang dalam Kepres, kita pakai Kepres 70 2012 karena ini kejadian 2015. Sesuai dengan Kepres. Menurut keterangan para saksi, pekerjaan Jalan Tafarfane Hokmar Lutur dan Jalan Lutur Rebi tidak dilakukan pada lokasi yang tertuang dalam kontrak. Pengalihan lokasi pekerjaan itu atas perintah terdakwa selaku PPK. Sementara anggaran yang dicarikan 100% berdasarkan dokumen palsu yang dibuat oleh terdakwa, seolah-olah pekerjaan dilakukan sesuai kontrak. Anggaran yang dicairkan untuk kedua proyek berdasarkan surat perintah pencairan dana SP2D sebesar Rp3.964.634.546. Sementara realisasi pekerjaan hanya sebesar Rp3.240.370.246. Sisa Rp722.264.299 diduga digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Berdasarkan audit BPK Perwakilan Provinsi Maluku, ditemukan kerugian negara sebesar Rp722.264.299. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sementara dakwaan subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP.